Matius 6 ayat 33, demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan mau mempraktekkan dalam kehidupannya hari lepas hari. Yang jelas firman Tuhan ini tidak rumit sebenarnya, apalagi cuma dibaca doang. Yang rumit itu dikerjakan, yang susah itu ketika kita mengerjakan. Firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biasanya manusia selalu fokus kepada apa yang akan ditambahkan kepadamu. Dia akan lebih fokus kepada hasilnya. Belum melakukan sesuatu, dia sudah fokus kepada hasilnya yang akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan hari ini dia bilang, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu berarti tidak ada yang tidak akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Semuanya itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum sampai kepada semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ada tugas yang harus kita kerjakan di situ. Apa tugas di situ? Dia bilang, yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Ada kata mencari di situ. Mencari orang tidak pasif. Mencari dia aktif. Mencari artinya aktif. Aktif di dalam aktif itu tidak hanya sekedar aktif, ada pengorbanan di sana. Waktu kita mencari HP yang hilang itu tadi contohnya, itu kita aktif, kita berpikir segala macam, kita curahkan ke situ, baik tenaga pikiran kita di situ. Dan ada kegiatan lain yang kita abaikan hanya untuk mencari, ada usaha, ada kerja keras, kita aktif di situ. Lalu dia akan ada butuh pengorbanan. Lalu pertanyaannya lagi adalah apa yang dicari dalam konteks firman Tuhan ini? Ternyata yang dicari itu bukan HP, bukan uang yang tadi saya kasih contoh. Di sini dalam konteks ini yang dicari adalah kerajaan Allah. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Di mana kerajaan Allah itu berada waktu kita mencari? Kan ini pertanyaannya. Karena kita tidak pernah tahu di mana letak kerajaan Allah. Kalau Banuaran kita tahu alamatnya. Luwu Menturun kita tahu alamatnya. Kampung Nias kita tahu alamatnya. Tapi kerajaan Allah di mana kita mencarinya? Ada yang tahu di mana alamat kerajaan Allah? Kita tidak pernah tahu itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya di dahulu kerajaan Allah itu, kerajaan Allah itu yang utama, yang pertama, didahulukan kerajaan Allah. Sementara yang kita cari itu sendiri kita nggak tahu di mana alamatnya. Dalam budaya Nias, bukankah ada orang-orang keluarga tertentu yang diprioritaskan dalam adat kita? Dalam pernikahan begini, siapa yang paling berperan di sana? Biasanya si Baya. Setahu saya, si Baya punya peranan penting di situ. Sehingga kalau si Baya belum datang, acara belum mulai. Dan yang anehnya si Baya ini muncul pada saat pernikahan saja. Saat-saat yang lain dia nggak pernah muncul. Mudah-mudahan si Baya yang dari kedua belah pihak nggak seperti itu. Tapi di tempat lain dia datang, dia yang mengatur semuanya, sampai gereja pun dia atur. Ini si Baya, karena kalau nggak ada si Baya nggak akan berjalan. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Apa hebatnya si Baya? Ya Pak, itu menentukan kami nikah atau tidak. Saya bilang, sejauh mana peranan si Baya daripada engkau kecil? Nggak tahu juga Pak, baru muncul aja dia. Tapi saya nggak bilang itu salah. Itulah keunikan budaya kita. Amin. Kalau salah nanti saya bisa didemo oleh orang Nias. Anggap saja ini sebuah keunikan. Entah keunikan itu kita mau tiru atau enggak, itu tergantunglah. Si Baya, mereka menentukan dan sebagai macam. Pertanyaannya, kenapa kita terlambat 30 menit dalam mulai? Harusnya kita udah selesai tadi. Karena ada yang ditunggu. Kan begitu. Entah siapa yang ditunggu. Sementara saya di sini agak berbeda. Pengantin sudah ada, saya tinggal berkati pengantin selesai. Kan begitu kira-kira. Kan yang dibutuhkan pengantin. Pengantin yang nikah, yang salon paling lama yang tadi itu keluarga-keluarga besar. Padahal siapa yang menikah, siapa yang di make up atau diperbaiki mukanya. Kalau istilah saya perbaiki muka dan sebagai macam. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dicari? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu yang mana? Di mana? Kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan bilang dia harus didahulukan. Kerajaan Allah itu ketika kita sudah cari, kita sudah mendahulukan, apakah semuanya akan ditambahkan kepada kita? Tidak.
Saya ulang sekali lagi, waktu kita sudah mencari, mendahulukan kerajaan Allah, kita sudah aktif, kita sudah berkorban di situ, apakah kalimat secara otomatis semuanya itu akan ditambahkan kepada kita? Tidak, tergantung. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kau mencari kerajaan Allah tidak benar, tamat hidupmu. Kalau engkau menikah seorang gadis bukan karena dasar cinta, tapi karena dasar harta kekayaan orang tua, pengaruh orang tua, apalagi karena ada obat-obat yang lain dan sebagainya macam, dia isap rokok, tahu-tahu ini cewek ngomong iya bang, gara-gara asap rokok itu dan sebagainya macam, itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Dasarnya bukan cinta. Artinya dasarnya tidak benar, pernikahanmu tidak benar dan sebagainya macam. Tetapi kalau segala sesuatu yang kau lakukan dasarnya benar, firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Memang kita mendahulukan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, tetapi caranya juga benar. Kenapa caranya harus benar? Karena Tuhan yang kita utamakan, Tuhan yang benar. Amin. Jadi jangan mencari Tuhan dengan cara yang tidak baik, dengan motivasi yang tidak baik. Jangan datang ke ibadah supaya kita punya tujuan, kita dilihat orang dan sebagainya macam. Saya katakan pengorbananmu sia-sia. Itu bicara cara yang benar. Jadi kalau mau supaya segala sesuatu ditambahkan kepadamu, kalimat terakhir daripada ayat kita, beberapa hal yang kita lakukan, utamakan Tuhan dengan cara yang benar, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu bagimu. Amin. Bagi keluarga yang akan dibentuk, ini yang akan kalian alami nanti. Kepada Rais dan Intan, setelah pulang dari tempat ini, kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Nanti kalian akan lihat siapa orang-orang yang di belakang. Yang di belakang itu adakah marga Jebua? Saya nggak tahu di sini ada marga Jebua karena rata-rata. Oh ada yang dari kampung. Berapa orang? Nanti yang dari kampung setelah ini pulang ke kampung. Penderitaan mereka di sini Bu, kami yang akan merasakannya. Karena begitu mereka sakit, pasti saya akan ditelepon. Pak, tolong datang doakan. Artinya bahwa langkah saya lebih cepat daripada orang ibu di kampung. Langkah saya juga akan cepat kalau mereka masih komunikasi dengan saya. Karena kalau mereka nggak komunikasi dengan saya, tentu jaringan saya ke mereka juga agak lelet. Kemarin kami sudah bahas, tidak penting engkau menerima kelebihan orang. Yang paling penting adalah engkau siap menerima kekurangan-kekurangan pasangan. Itu yang paling penting. Cinta sejati itu ketika menerima segala kekurangannya. Karena untuk itulah engkau menjadi suaminya, untuk itulah engkau menjadi istrinya. Tidak ada laki-laki lain yang bisa menggantikan posisimu dalam menerima kekurangannya. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada seorang wanita yang bisa beruntung menjadi suaminya, menjadi istrinya. Karena hanya engkau yang bisa menerima kekurangan. Oleh karena itu, dahulukan Tuhan. Di sini firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan carilah dahulu gereja. Itu dua hal yang berbeda. Kalau engkau menemukan kerajaan Allah di tempat kerjamu, puji Tuhan, hiduplah di sana menjadi berkat. Tapi kalau engkau melihat bencana neraka di gereja, jangan datang di gereja itu. Kalau engkau melihat pendetamu kayak mukanya iblis, jangan datang ke gereja itu. Dan kalau engkau ada di pinggir jalan, engkau melihat seorang pengemis Tuhan, pengemis tua, engkau melihat Tuhan di wajahnya, dekatilah dia. Karena disitulah kerajaan Allah yang sesungguhnya. Kerajaan Allah bukan saja di gereja, kerajaan Allah ada di mana-mana. Kerajaan Allah ketika Allah ada di situ, dan ketika Allah di situ, suasana duka cita menjadi sukacita, suasana damai akan dilingkupinya dan sebagainya. Hari ini Intan ada di tengah-tengah kita. Saya pikir dia dalam kesedihan dan sebagainya. Harusnya ayahnya menyaksikan proses pemberkatan hari ini, walaupun mungkin tidak bisa hadir, minimal melalui video call. Pak, anakmu sudah menjadi istri orang sekarang. Tapi apa yang dilakukannya? Selain mungkin dia hanya tulis status, Pak, akhirnya saya juga bisa menikah.